Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebagai mukadimah kita tumpangkan kepada ustaz kita yang tadi telah mengawali pengajian kita pada maghrib ini, agar dapat kita efisiensikan waktu dengan sebaik-baiknya. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang tadi baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam satu surah yang Allah bernama surahnya dengan surah Al-Hujurat, surah yang ke-79 di dalam Al-Quran. Kali ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-12. Apa isinya? Ayat 6 dan ayat 12 itu mengabarkan kepada kita informasi tentang sebagai seorang mukmin kita perlu punya akhlak, punya adab. Pak, Bu, adab ini, akhlak ini sangat penting. Hebat betul ibadahnya, akidahnya mantap, tak tergoyahkan, tapi tidak berakhlak dalam orangnya. Karena apa? Kehebatan, kemantapan akidah itu ibaratnya akar tunggangnya yang kokoh. Akidah ada batangnya, ada ranting-rantingnya, ibadah syariah. Dan ada buahnya, hasilnya. Buah dan hasil itu akhlak nampak di permukaan. Jadi ada satu sabda Nabi, ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah dia. Jadi kehebatan akidah itu, kemantapan ibadah itu nampak dari akhlak adabnya, kesehariannya luar biasa. Pada ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat, adab akhlak yang diketengahkan adalah bagaimana sikap seorang mukmin kalau dia mendapatkan berita info. Kadang-kadang kan info ini tak jelas, betul tak tuh? Salah tak tadi itu? Saya ngician, pengurus ngician. Jadi kalau info-info yang beredar itu info ada adabnya, ada akhlaknya. Apa itu? Tidak boleh langsung diterima. Cek dulu, tanya mbak dia, betul berita pokok Pak Pengurus. Kalau memang itu sumbernya dari pengurus, misalnya. Kenapa? Nanti akan diterangkan dalam ayat itu secara detail. Karena kalau kita salah-salah mengambil sikap dengan informasi yang belum jelas lagi kebenarannya, orang disikap macam-macam. Hero itu berita bohong, nak betul kira. Nanti jadi itu menyesal setelah itu. Di antara adab dan akhlaknya pada ayat ke-12 masih dalam surah Al-Hujurat, Allah menyebutkan kepada kita, itulah akhlak seorang mukmin itu, jangan banyak berburuk sangka. Kau menghalangi umat itu, saya nutup. Kiamat
cuma jangan begitu. Larangan kita untuk berburuk sangka. Adab yang tidak terpuji itu, akhlak yang tidak terpuji. Begitu juga akhlak di dalam ayat 12 surah Al-Hujurat ini, jangan mencari-cari kesalahan orang. Itu adab akhlak yang tidak terpuji. Mentang-mentangnya lawan musuh, salah sih sadonya. Awak kau ada kesalahan, itu nampaknya sebesar tungau di sebelah nampaknya. Sebesar gajah kesalahannya hanya yang lain. Betul kan? Apalagi kalau kita sudah punya background dendam, iri, hasad ke orang lain, dan yang seperti ini banyak penyakit ini Bapak Ibu dengan masyarakat kita. Dan ada pula akhlak yang disebutkan pada ayat 12, jangan suka menggunjing. Atau menggunjing, engkau menyebutkan saudaramu, ya kalau sampai kata limonnya itu tidak lama ansiatnya dong undangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adab, ini akhlak. Siap asar tadi dan kurang tidak buah bawang ya Bu. Nangka di Bali di Lampau Sawata bawang 1 kilo. Dan siap sembahyang asar tikonya sampai kurang apa ini membeli bawang. Lama utang mau utang sebulan tuh. Ada talasur zaman sehari dan bawang kalau tertumpul kayak atau gibah. Tuh dilarang. Itu sikap-sikap yang tidak terpuji. Akhlak seorang mukmin menjauhi itu yang akan kita terangkan, itu yang akan kita jelaskan pada kesempatan malam yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah izinkan kita dan cukup waktunya untuk kita menjelaskan 2 ayat yang penuh dengan makna mengenai terkait dengan sosial kultural masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat yang pertama yaitu ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu yang dibawa oleh orang fasik satu berita, dan berita kalau jadi nggak jumpa kalau tidak ada berbeda saya cari tahu saya, maka oleh karena itu Allah menyuruh kita cek terlebih dahulu, recheck, konfirmasi ulang, lebar tua. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama disebut dengan fatabayyanu. Tabayyun, minta penjelasan, dia mana cek ulang balik dan bila tersebar, kironya bentuk, kironya wasah. Apakah hari-hari kita ini Bapak Ibu anaknya banyak tak berita-berita hoax beredar, apalagi dengan dunia media sosial? Ada lagi yang lebih tahu itu tidak, karena begini Bapak Ibu, satu kebohongan apalagi diulang berkali-kali itu bisa menjadi batu saya dianggap betul oleh masyarakat. Nah itu satu kebohongan taruh di berita dianggap Yusuf itu di masyarakat awam, makanya teorinya dia. Bapak Ibu hari sekarang, kenapa kita harus mencek terlebih dahulu? Tidak pakai mentah-mentah saja, kunyah-kunyah dulu, baru dia berjalan air. Lalu Allah melanjutkan, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gara-gara kebodohan kita tidak menganalisa berita, tidak dicek terlebih dahulu, maka kaum itu akan ditimpakan heboh. Ada berdendam, tak sampai naik lagi. Ikut hanya tidak berkata. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lalu dengan demikian engkau menyesal. Dua-tiga hari setelah itu tiba berita terbaru. Berita dan patang itu berita bohong hoax. Kemarin, kalau sebarkan ke 6 balik grup WhatsApp di handphone nanti sebarkan itu. Wah menyebarkan berita bohong berarti tak bisa babi cicik tapi orang tua dia. Mana bisa? Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sekarang kita akan menengok mencari bagaimanakah situasinya Nabi, sahabat Nabi, kaum muslimin di waktu itu ketika turunnya ayat ini.
latar belakang waktu ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi, sahabat ada di situ, para isunya berbeda. Dalam bahasa ilmu Al-Quran, dalam kajian ilmu Quran disebut dengan asbabun nuzul, latar belakang takut turun saya itu. Lalu Bapak Ibu, karena ayat-ayat itu turun, tidak mudah ibu-ibu apa-apa bapak ini sopi dong. Bapak ini sopi besar pesan adu dua hari ibu pakai JNT Kamaria. Waktu dulu regular satu 2 hari turun ayat. Nah, betul ada. Ayat-ayat itu turun berdasarkan pada peristiwa-peristiwa. Ada masalah di sana. Lalu ayat turun, selesai masalahnya. Orang menanya Nabi, pertanyaan ini susah mana? Tapi Nabi, lalu Allah turunkan ayat. Ada masalah di sana. Sudah turun ayat, menjadi problem solving. Jalan keduanya turun ayat turun. Jadi begitu ayat itu turun, makanya enggak. Dan pertama turun Al-Fatihah, sudah itu setiap 2 hari turun ayat Al-Baqarah sampai selesai Al-Baqarah. Itu enggak begitu Pak. Yang pertama turun Iqra bismi rabbika. Gimana tuh? Surah di satu surat di juz 30. Ada yang mengatakan setelah itu pun banyak karena sesuai dengan cuma cara untuk susunan letak itu memang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Inilah kita kemarin. Ini taruh di sini. Dan setiap di bulan Ramadan Nabi Muhammad bertadarus dengan Rasul. Nabi Muhammad bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi apa yang ada sekarang ini itu memang yang ada di Lauhul Mahfuz dan susunan dari itu. Tidak ada satupun ayat yang tertinggal. Pas ada dulu seperti ini. Kalau tiba dibaca di kitab-kitab yang lain beda kan Pak? Beda di Indonesia, beda di negara lain beda. Tapi Al-Quran yang di Makkah semua terjemahan itu ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia lain. Tapi yang isinya semua di Amerika, Al-Quran itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebab turun ayat ini latar belakang background bagaimana ayat ini diturunkan. Waktu itu Nabi dengan para sahabat menyusun kekuatan kafilah besar, perang dibantu di luar dari kota Madinah. Jadi perang ini tempatnya bukan di dalam kota, tapi di luar kota, agak jauh sekali. Lalu biasanya Nabi kalau perang di luar daerah mengikutkan istrinya. Istri Nabi kan banyak. Pak caranya itu sekarang kebaik dibuatlah cabutlot. Namun siapa yang kedua itu yang banyak. Singkat cerita, nama istri Nabi yang muncul dalam cabutlot Aisyah radhiyallahu anha. Sindi Aisyah. Ya sudah Pak Bu, kalau istri Nabi ada yang ikut, sahabat ada 4-5 orang menyiapkan tanduk 7 angke dan di atasnya nanti ada Aisyah. Lah jalan. Sudah terjadi perang-perangan lah. Supaya singkat Pak, waktunya pendek. Ini cerita ini terjadi ketika pulang dari sampai Panama ke pulang ya. Apa pulang? Kota Madinah. Setelah perjalanan pulang ini, maka kafilah yang dibawa Rasul ini berhenti di tengah jalan, rest area. Ini orang menyebutnya rest area namanya Pak, sampai istirahat. Kalau ini senang tuh, rest area itu di mana ada WC situ lagi, ada di situ pom bensin, sampai makan, minum kopi ya. Di zaman Nabi ada begitu Pak. Di zaman Nabi kalau tempat istirahat dia pernah pasir. Dan dia lurian kaki itu, ya lah kaki dia lalu ada yang pasir itu. Kalau ingin ke toilet, ada WC pada zaman ini. Ya Bapak Ibu, jadi kalau yang dekat toilet, baiklah agak jauh sedikit. Yang di belakang bukit tahu, kalau di Sikosen itu aja belakang orang musafir lah. Oh tak jauh sedikit. Di belakang bukit itu sudah nampak orang asli. Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang ketika pada rest area tempat istirahat itu turun dari tandunya itu pergi ke dalam menghadap lah selesai. Setelah ia kembali lagi ke tempat orang istirahat ini, ada kandung atau tinggal terdentung kita juga. Oleh karena itu Aisyah kembali lagi ke tempat rest area, ke tempat buang hajat tadi, cari. Seketika Aisyah kembali lagi ke tempat istirahat tersebut, kurang lebih
berapa jarak? Mereka itu namanya kota tadi Aisyah lah dalam tandu. Nah, itu aja menilai. Aisyah menunggu di tempat istirahat itu. Harapan beliau, kok takkan ada orang itu berkuat ya? Aisyah yang adalah dua Aisyah sekolah, mereka akan mundur balik, tapi menjauhi Aisyah saja. Harapan itu sehingga Aisyah duduk di jauh-jauh dari tempat istirahat. Bapak Ibu, Nabi Muhammad kalau ada perjalanan seperti ini membawa kafilah, itu dia tunjuk 1-2 orang sahabat yang dia pulangnya dari tempat perang itu lebih lambat. Orang kok kafilah kok jalan setengah jam atau 1 jam, abang bekonya baru jalan dari perang. Nama sahabat yang diberi tugas ini bernama Safwan. Atau jangan tugas apa? Sabu bersih. Mana tahu ada benang yang jatuh, kendi jatuh, itu diam ya. Sudah itu nanti sesampainya di Madinah di Masjid Nabawi diumumkan. Soalnya sekarang Jumat 3 kunci. 3 diumumkan. Bapak Ibu anak Rasul yang kunci hubungi pengurus. Nah, itu. Begitu juga tugasnya Safwan ini. Pak Bu, kalau Nabi memilih sahabat untuk amanah tertentu, itu pasti pilihan, bukan kaleng-kaleng loh. Nah, sahabat tersebut punya keistimewaan. Amanah kali kalau jatuh untuk perak bengkosin, apa dia kan? Memang lagi ketahui Nabi kejujurannya amanahnya. Bapak Ibu, sampai di sini ada satu analisa dari ulama. Pak, kok bisa tertinggal? Ada yang berpendapat begini. Ibu-ibu, badannya Aisyah itu bahasa kini namanya bodinya slim atau slim itu Pak Ustaz atau slim langsing. Langsingnya tak kurih kerempeng kurang gizi, enggak itu loh. Langsing itu adalah itu saja, tidak langsing itu tidak ringkih kurih kurang gizi itu. Dan maksud langsing di situ bukan pula gemrot kan, buat bareng 80-120 nah, itulah Bapak Ibu. Jadi yang menandu bertugas menandu ini adonya di dalam tandu, dan adonya di dalam tandu sama sih. Jadi tidak begitu, berarti ada itu, tidak itu. Jadi ada dia di dalam tandu, tidak ada di dalam tandu. Ada fotonya itu foto boleh Bapak Ibu. Video mana seperti ini? Ingin lo macam ibadah Aisyah itu ibu kan? Bapak Ibu, acaranya sampai dengan Nabi lihat kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu isinya tentang hadis-hadis yang melukiskan tentang watak, pola, baik postur tubuh dari Rasulullah. Dan Aisyah juga ada beberapa yang disebutkan di situ. Namanya kalau jalan Nabi itu tegap, malam baik tidak jalan Nabi. Di situ jalan itu dalam tidak jalan Nabi. Nabi itu tinggi mana mau ditinggal istri kan? Pendek mana? Itu situ. Itu. Mestinya Pak Ibu momentum mendengarkan kelahiran Nabi Maulid seperti ini, ambo berniatlah untuk membagi buku Syama'il Muhammadiyah sehingga saking cinta dengan Nabi, bentuknya, ibadahnya, kalau nyisir rambut, kalau Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan waktu pendek. Jadi tidak lama setelah kejadian itu Aisyah ditinggal oleh kafilah. Kan tak lama setelah timur si Safwan tersebutnya di rest area tempat istirahat. Bapak Ibu, yang tertinggal bukan pedang dan terjatuh bukan kendi. Jangan tertinggal apa? Istri orang nomor 1 di Madinah. Yang biasa kepala daerah. Kalau istri kepala daerah tingkat kabupaten, kota atau provinsi, biasanya ibu ketua DW itu, ibu ketua PKK. Maksudnya orang Perandu. Kadang di malam harinya bupati itu, di malam harinya gubernur itu, ibunya. Bapak Ibu yang dimakan Allah. Jadi yang ditinggal bukan pedang dan terjatuh bukan kendi. Istri orang nomor 1 Aisyah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat diterangkan si Sofwan turun dari pelana untanya, turunnya maju ke muka, lalu dia pancik tali unta itu boleh mirip kabau mana pancik itu. Aisyah dipersilahkan naik ke unta tersebut. Dari semenjak rest area tadi itu sampai ke Madinah, nah aduhnya macam cari ponakan. Oh, kesempatan macam cari ada istri Nabi. Ada riwayat yang mengatakan itu. Ada sampai orang dari Madinah dari Pak Abu heboh hot isu istri Nabi Aisyah dengan si Sofwan atau hukum tadi itu selingkuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak, tidak main-main tidak Pak, menuduh orang berzina. Kalau tidak bisa membuktikan dengan saksi-saksi, hukumnya banyak yang menuduh. Dalam hukum Islam disebut dengan qazaf. Ya Pak Ustaz, nampak dia punya bonceng-bonceng jumpa laki-laki 2 hari yang lalu. Mana bisa bukti dia berzina? Dari 5 orang ngecek Pak Ustaz, setiap tanya, yo kece orang tu. Dari mana pergi punya Pak? Kece orang. Dari mana Pak kece orang? Kece orang lagi. Sangat. Tidak bisa itu saksi. Bagaimana ulama mengatakan saksi yang bisa dapat dipegang? Nampak dia mau dia memasukkan benang penjahit ke dalam jarum penjahitan. Tapi buat itu nampak, baru diterima kesaksiannya. Dia seberang-seberang dulu. Alah, di Madinah heboh. Sampai banyak orang cakap Abu Bakar itu punya banyak yang membantu di rumah. Karena ikut terlibat dalam menyampaikan isu ini, isu atau maka apa kata Abu Bakar pulang pemutusan hubungan kerja. Tahu kata itu kan? Berita tanya tidak. Namanya gosip apa? Ibu-ibu di sini ada gosip yang boleh tadi siap asar bagi bawang sampai yang mana melewat baru tiba ke rumah dan bawang ada saya sambung cari tempat ada sikon ada tapi lain tu sikon elok ada insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad baru bersikap tanam. Aisyah juga sampai di Madinah ibu. Kalau ada yang mengatakan siapakah yang paling terakhir tahu tentang isu ini, Sofwan dan Aisyah. Kami ada di Madinah. Seketika tiba di Madinah, lagi parkir isu perselingkuhan Sofwan dengan Aisyah. Pak Bu, di Madinah itu ada orang munafiknya, ada orang fasiknya, ada orang Yahudinya. Ya, salah satu contohnya yang sering muncul dia dalam background satu ayat ini diturunkan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini dari keturunan mayoritas suku yang ada di Madinah. Digadang-gadang sebelum tiba Nabi ke Madinah itu akan menjadi pemimpin di Madinah. Nabi tidak lama hijrah ke situ. Dan Nabi ini oleh masyarakat Madinah disambut Tul'an Badru alaina, telah datang bulan purnama ke negeri kami. Suku-sukunya siapa tadi itu ikut berbondong-bondong masuk Islam. Anak kebanyakan masuk Islam. Tentu Abdullah bin Ubay bin Salul juga ikut dia masuk Islam. Waduh, dia sangat banyak dari Islam. Ikut dia. Tapi Bapak Ibu dalam hatinya ada dendam. Awak kan jadi ketua di sini Timur Nabi. Inyok kiranya jadi ketua pemimpin kaum muslimin di Madinah. Atau itu nama kabul tidak ada muncul namanya jadi pemimpin di Madinah lain. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, akhirnya apa? Akhirnya terangkannya istri Nabi Aisyah berbuat serong dengan Sofwan. Ikut kesempatan saatnya. Jadi dia beritahu digoreng kamunya Pak sampai kamu itu bahasa orang ini. Bahasa orang ini berita yang tidak bertua dimainkan, disuku, disebar untuk menjatuhkan reputasi. Yang dijatuhkan reputasi itu orang nomor 1 Nabi Muhammad, keluarganya, istrinya. Kalau tak makan disuku kok runtuh satunya tu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai ada keluarga itu berdialog mereka. Suami dengan istri saling bertanya, ke istrinya, dah. Kalau itu terjadi ke istri udah bagi dia. Dan
istri Nabi Aisyah itu jauh lebih mulia dari istri Dawah. Lalu ada isu monetunya yang bagi kira akhirnya suami yang mampu ini tak masuk di akal tu. Kalau dia tanam menghadapi isu berita hoak tadi, akal sehatnya akan membimbing dia untuk dia berhusnuzan. Apalagi ini kepada istri Nabi yang dikenal dengan Ummul Mukminin. Itu sebabnya tanya balik. Kemudian sang suami bertanya pada istrinya, wahai Adinda, istriku, kalau itu terjadi pada suamimu dan Safwan itu jauh lebih mulia dari suaminya, berarti kira apa jawaban istrinya? Tak mungkin terdah. Dipilih Nabi ya tugas sudah pasti yang amanah, jujur orang. Tak mungkin, tak mungkin. Kenapa itu? Kalau dia bertandang menghadapi isu, Bapak Ibu kan tiba-tiba di WA, awak nak emosi saya dulu pak. Tiba badai berbosan datang langsung share saya. Itu kalau kita tidak dengan akal sehat untuk punya dulu. Tanya kepada siapa yang posting pertama? Telepon. Oh itu berita dari pengurus rumah. Nah siapa pengurusnya? Telepon. Jangan. Ikutlah jangan dari mana berita tersebar kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aisyah ibu Madinah. Lalu dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, kalaupun saya berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi, mungkin engkau juga tidak percaya karena begitu beritanya isu ini di Madinah. Kalaupun saya berbohong, tidak menyebutkan apa realitas yang terjadi sebenarnya, engkau juga pasti tahu. Engkau Nabi, engkau Rasul. Maka oleh karena itu Aisyah mengatakan, sudah pulangkan saja saya kepada orang tuaku. Siapa orang tua Aisyah Pak? Allah kan kawan dari Nabi satu sisi, sahabat Nabi satu sisi, itu yang itu. Bagaimanakah akhir dari apa kasih kepada Muhammad? Tidak ada bersikap. Sehingga Bapak Ibu sekalian datang betul-betul ayat yang menyatakan Aisyah bebas dari tuduhan itu. Bagaimana lagi Bapak Ibu? Itulah tersebar kiranya ada ayat yang turun. Aisyah betul, dia bukan orang yang berbuat serong seperti yang diisukan. Tentu memandang saya yang mengaku. Ibu berita kami apa-apa, dia ikut emosi dengan berita kau sebarkan 2-3 jam tadi itu dibawa berita tadi itu hoax dan tersebar. Baca banyak banyak saya. Makanya Allah mengatakan pada ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabatin fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang pada anda orang fasik membawa berita yang tidak jelas kebenaran beritanya, cek terlebih dahulu, konfirmasi ulang, di-recheck kembali. Kenapa? Al-Tusiru Allah menjahadat juga tusbihu ala mafa'atun nadi. Maka akan terjadi ya satu yang ditimpakan pada kaum ketidaktahuan kita, kejahilan kita yang tidak membuat kita menganalisa berita yang membuat penyesalan selamanya. Itu yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, makanya adab-adab akhlak seorang mukmin. Cocok ayat yang ke-12, beberapa adab-adab yang disampaikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Wahai sekalian orang beriman, hindarilah banyak berburuk sangka. Berburuk sangka. Mayoritas dari berburuk sangka kata Allah itu akan mengantarkan dosa-dosa. Itu sambungan ayatnya, inna ba'duz zanni ism. Buruk sangka dosa Pak, dosa. Jadi kata Nabi, berilah kepada saudaramu itu 70 alasan. Banyak tu Pak, 70 alasan. Amat kasihnya. Sebelum kita membuat persangkaan buruk kepada si fulan, maka terlebih dahulu berikanlah dia 70 alasan dulu. Contoh, Ibu A berjanji dengan Ibu B. Di mana berjanji? Di masa ikut jam 10 pagi. Ibu A itu telah timbulnya
Alun-alun nampak ibu bego aja. Lah setengah jam buat di situ. Dan 1 jam. Lampir lo kumpul balik. Dan sekali dua orang. Ibu pun tak sabar. Dia bilang, itu tahu tuan tutup titik. Sebelum keluar kata itu, ibu tu pengkhianat titik. Sebelum kalimat itu muncul, ibu bapak, maka kata Nabi, berilah dia dulu 70 alasan. Contoh, oh ibu tu mungkin tak ambil dan ibu sampai siang kini kau iya nak kapai tadi mah Hondanya bocor sampai kini macam bengkel lalu bengkel apa tu kau ada itu jadi kan macam bengkel ada satu alasan yang kedua ibu tu nak kapai tadi mah sudah itu hironya menceret lagi dua kali ke WC dari tadi dari sebuah tadi dua apa yang ketiga ibu kan 2 menit dan 2 minit tadi di jalan lakapnya sampai tiba tamu dari sesuatu tamu wajib untuk dihormati ditakdir dimuliakan berapa 3 berapa kecil Nabi tadi alasan 70 mana 70 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sampai 70 baru jalannya penutup ikut 3 baru tadi yang pernah tak pakai 1, 2, 3 ya langsung tutup tak boleh begitu beri hak saudara kita 70 alasan apa maksudnya dengan 70 alasan kalau pergi lewat alasan 70 itu isyarat yang menunjukkan bahwa tidak ada ruang dan tempat untuk kita bersuuzon dengan orang lain ya Allah nah salam aku bawa kira-kira Rabu insyaAllah jamaah masjidul ikhlas kemana tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak seorang mukmin yang kedua, wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Model mana ada bersalah, tak boleh begitu. Apalagi hal ini Bapak Ibu, di latar belakang ilahat dulu masalah itu di situ. Dendam, ada hasad, ada iri, ada kebencian. Nah, nampak buat saya dalam apa? Ya, orang buat je. Tak boleh begitu, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Kita saja salah orang wajar dia. Bahkan kesalahannya banyak Pak. Salah aja. Nampak dia. Jangan wala tajassasu. Sehingga ada pepatah atu nauzin apa di surau sungai itu ada orang Salawi nampak raja yang kuat tu nampak. Bapak Ibu jangan sampai karena ada kebencian kita pada orang itu sehingga kita tidak adil dalam menilai. Tidak boleh, proporsional saja. Salah ian. Awak bersama Muslim, oh ya betul, support, dukung, motivasi. Tidak sanang badannya kalau duduk rasa. Dia susah banget. Orang kau dapat elok saya. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Ada ayat Al-Quran berkata begini wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kebencianmu terhadap seseorang lalu kamu tidak adil dalam menilai. Berlaku adillah karena dengan adil itu mendekatkan dirimu pada ketakwaan. Kalau salah tidak salah, kalau betul tidak betul. Ikut minta kawan dan salah di batu-batuan mana keadaan masalah. Itu akhlak seorang mukmin. Yang ketiga, akhlak yang ketiga seorang mukmin yang dijelaskan pada ayat 12 surah Al-Hujurat, "Wala yattabi'ukum ba'dha." Jangan kalian suka menghibah sebagian terhadap sebagian yang lain. Arti hibah itu ulama membuat definisi zikruka akhaka bima yukrihu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu ke orang lain, tapi kalau sampai kata limonyo nyaman mendengar derangnya itu yang hibah. Pak Ustaz, yang kami cari Tuhan itu tentang 1 bulan itu Pak Ustaz bantu saudanya 200% betul. Itulah yang hibah. Itu mana yang hibah? Kalau kita menyatakan tentang saudara kita tapi itu tidak betul ada pada dirinya, kita berbohong, beruntung, itu juga dosa besar. Betul. Bapak Ibu ada juga kalau ada air kurang ada, jangan diumbar. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, siapa yang mengumbar aib saudaranya, Allah akan bukakan aib-aibnya nanti di akhirat.
Barang siapa yang menutupi aib saudara-saudaranya, Allah akan tutupi aib-aibnya. Ya Allah. Azan berkumandang. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di ujung ayat 12 surah Al-Hujurat, Allah menganalogikan orang yang suka mengumbar aib saudaranya itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai. Dan itu sesuatu menjijikkan. Itu yang Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah di antara kalian menyukai untuk memakan bangkai saudaranya sendiri dan itu pasti kalian benci dan sukai, menjijikkan? Itu yang baru memakan bangkai saudaranya. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Seolah-olah ayat itu tadi mengatakan gini, lain pernah Bapak Ibu untuk berburuk sangka pada orang lain, atau baiklah ini Quran sebut terlambat. Kenapa? Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maksud ayat tadi, lain pernah Bapak Ibu mencari-cari kesalahan orang lain, awak ada dendam, hasad diri lain, bertobatlah sebelum terlambat. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di antara kita mungkin ada yang pernah bergibah menyebutkan aib orang lain. Bertobatlah sebelum terlambat. Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita ayat 6 dan ayat 12 dari surah Al-Hujurat. Mudah-mudahan memberikan manfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.